Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang akidah akhlak menghindari hidup kotor. Ya, teman-teman sekalian, Islam agama yang bersih. Islam agama yang indah. Kebersihan harus dijaga. Kebersihan pakaian, benda, dan juga kebersihan lingkungan. Ya, teman-teman sekalian, kita akan sama-sama belajar apa itu hidup kotor. Ya, teman-teman sekalian, hidup kotor artinya tidak menjaga kebersihan. Hidup yang tidak memperhatikan kebersihan, baik diri sendiri maupun lingkungan. Itu adalah hidup kotor. Teman-teman sekalian, apa aja sih hidup kotor itu? Hidup kotor itu contohnya adalah malas mandi dan menggosok gigi, malas membersihkan kuku, malas mencuci tangan saat hendak makan, dan juga tidak mencuci kaki saat hendak tidur. Atau dalam agama kita ada sunnah yang namanya berwudu dulu untuk membersihkan diri kita sebelum beranjak tidur. Seperti itu teman-teman. Allah tidak suka lingkungan kotor, karena Allah yang maha memiliki keindahan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan apa saja yang indah. Sedangkan setan suka berada di tempat yang kotor. Suka hidup di tempat kotor itu temannya setan. Teman setan akan masuk neraka. Jadi teman-teman sekali semua, ya, kita harus menghindari yang namanya hidup kotor. Teman-teman sekalian, kenapa kita harus menghindari hidup kotor? Karena hidup kotor itu menimbulkan dampak yang, atau kalau misalkan kita menerapkan atau melakukan hidup kotor, akan mendapatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, ya kan? Dampak buruk bagi kesehatan maupun lingkungan. Karena hidup kotor itu adalah penyebab sakit. Kok jadi penyebab sakit? Contohnya kalau misalkan kita menerapkan atau melakukan hidup kotor, ya kan? Tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya kan, tangan kita masih kotor, ya kan, tangan kita mengandung banyak kuman. Terus kita makan, kuman dapat masuk melalui mulut. Akibatnya apa? Ayo, tubuh menjadi sakit. Itulah kalau kita menerapkan atau melakukan hidup kotor dalam diri kita atau dalam hidup kita. Maka jangan sampai kita melakukan hidup kotor dalam hidup kita, karena hidup kotor itu adalah penyebab sakit. Ya, itu teman-teman. Teman-teman sekalian, hidup kotor itu juga tidak indah. Ya kan? Hidup kotor itu tidak mencerminkan keindahan. Bayangin nih sama kita teman-teman sekalian, jika lingkungan kita kotor, sampah berserakan di mana-mana, lalat dan nyamuk berdatangan, bau sampah menyengat hidung, lingkungan hidup menjadi tidak indah. Kalau misalkan lingkungan kita seperti itu, apakah kita betah? Apakah kita akan menjadi nyaman dengan tempat kita seperti itu? Gak bakalan teman-teman, ya kan? Dan juga kalau misalkan tempat kita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tidak suka kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan yang menyukai orang yang mensucikan diri. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Itu teman-teman. Jadi kita harus menciptakan tempat yang bersih, tempat yang indah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga suka sama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sama kita. Teman-teman sekalian, makanya kita harus menghindari hidup kotor, ya kan? Karena hidup kotor itu menimbulkan banyak kerugian, karena hidup kotor itu menyebab penyakit, karena hidup kotor itu tidak indah.
Nah, gimana nih caranya untuk kita menghindari hidup kotor? Caranya dengan membiasakan hidup bersih, ya kan? Menjaga kebersihan tubuh sangatlah penting. Lakukan mandi setiap hari, ya kan? Mandilah 2 kali dalam sehari. Ya, mandi menggunakan air bersih. Jangan lupa menggosok gigi, ya kan? Kalau gigi kita bersih, terhindar dari penyakit. Seperti itu. Ya, dan juga bersihkan tangan dan kuku, ya kan? Jangan biarkan kuku terlalu panjang, sebab kalau kuku panjang itu dapat mengandung penyakit. Dan juga sarangnya siapa? Yo, kalau kuku panjang sarangnya setan. Seperti itu teman-teman ya. Mari kita sama-sama untuk menjaga diri kita dari hidup kotor. Ya, jangan sampai kita melakukan hidup kotor dalam diri kita. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini teman-teman semua, ya kan, menghindari hidup kotor. Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ustadz jelaskan sedikit dalam materi kita pada pagi hari ini. Ya, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita dalam agama. Amin. Allahumma amin. Ya, sekian video Ustadz kali ini, dan juga sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua terhindar dari hidup yang kotor. Amin. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.